Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas level 7, mari kita awali pertemuan yang ketiga ini kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Takin tidak lupa selalu mendoakan kepada anda semuanya, semoga sehat, barokah, dan juga Bapak Ibu semuanya dari orang tua wali murid semoga juga sehat dan mendapatkan rezeki yang lancar, barokah. Baik anakku, mari kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang fungsi perguruan Muhammadiyah. Perguruan Muhammadiyah ini mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yaitu satu, fungsi pendidikan. Nah ini, fungsi pendidikan. Persyarikatan Muhammadiyah menjadi sarana untuk membantu orang-orang yang tidak mampu supaya bisa bersekolah. Jadi Muhammadiyah ini yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini utamanya adalah juga untuk membantu orang-orang yang tidak mampu sekolah, tidak kuat untuk membiayai sekolah, kemudian diambil dibiayai disekolahkan. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, loh sekarang di sekolah Muhammadiyah kok ada yang membayar? Nah, tentu ini ada subsidi silang bagi yang tidak mampu. Ini di Salatiga sudah ditampung, yaitu di panti asuhan. Di panti asuhan itu masuk gratis, makanan gratis, tempat sudah disiapkan, sekolahnya juga gratis. Tentu saja itu bagi orang yang tidak mampu. Nah, alhamdulillah kita yang sudah diberi kemampuan ya tetap jerbasuki mawa beo. Jadi seperti itu. Jadi Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang tetap konsisten untuk memberikan biaya atau memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini Pak Takin pengalaman dulu ketika di panti asuhan mengasuh anak-anak itu. Anaknya Pak Takin yang di panti asuhan itu sekolahnya gratis. Bahkan ketika selesai sekolah sudah lulus itu malah mendapat kembalian dari sekolah karena bantuannya karena melimpah, kemudian tidak habis untuk digunakan untuk administrasi sekolah, kemudian malah dikembalikan. Nah, jadi ini fungsi pendidikan. Muhammadiyah itu memberi beasiswa kepada orang-orang yang juga tidak mampu untuk sekolah. Yang kedua, fungsi pelayanan. Perguruan Muhammadiyah adalah sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sama tadi kepada orang-orang yang tidak mampu tadi diberi layanan pendidikan. Nah, sehingga bisa merasakan, bisa menikmati mencari ilmu. Nah, karena untuk mencari ilmu ini memang harus membutuhkan banyak hal, kesabaran, kemudian punya sarananya yaitu istilahnya ya apa itu untuk memenuhi administrasinya itu juga penting dan juga sabar ya. Orang untuk mencari ilmu itu harus siap segala-galanya. Konon ini ya Imam Asy-Syafi'i yang jadi imam madhab ini dulu saking semangat belajarnya bahkan sampai menjual apa itu tiang rumahnya ini ada yang dijual hanya untuk belajar. Ini betapa orang-orang zaman dulu itu untuk mencari ilmu itu sebegitu semangatnya. Bahkan kadang ada yang menjual sesuatu yang sangat berharga untuk membeli kitab, membeli buku. Nah, ini maka ini mari kita tiru, kita contoh
kita semangat belajar, karena kita dengan belajar itu akan membukakan jalan, akan memberi penerang. Karena dalam pepatah Arab atau kata mutiara dikatakan al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Bukan ilmu nurun, tapi ilmu itu adalah cahaya. Ketika orang itu punya ilmu, maka dia mendapatkan cahaya, akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka mencari ilmu itu sangat penting. Yang ketiga, fungsi dakwah. Nah ini, perguruan Muhammadiyah adalah sarana menyampaikan, mengajarkan dan mengamalkan kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, ya, supaya ajaran Islam itu tetap lestari di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, ya dalam rangka untuk juga dalam hal dakwah ini. Kita sangat bersyukur karena ada perguruan Muhammadiyah ini, sehingga kita bisa belajar ilmu agama dan sekaligus ilmu umum. Kita mengenal Allah, tapi juga kita tidak ketinggalan teknologinya. Atau bisa dibalik, kita teknologi informasinya tetap jalan, tapi selalu ingat kepada Allah. Nah, ini untuk dakwah, ya. Maka dalam kesempatan ini mari kita senantiasa dalam kita mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh, dalam juga dakwah. Ketika jadi siswa, menjadi siswa yang rajin, menjadi siswa yang bisa menjadi toladan. Nah, itu sudah menjadi nilai dakwah tersendiri. Ketika dilihat, oh siapa itu? Siswa SMP Muhammadiyah Plus. Nah, maka itu menjadi nilai dakwah. Ketika ada kebaikan-kebaikan, itu akan menjadi nilai dakwah. Orang akan senang dengan Islam. Orang akan bahagia dengan orang Islam. Oh, Islam itu ternyata seperti itu. Nah, baik-baik, ramah-ramah, ganteng-ganteng, rapi-rapi. Nah, ini nilai dakwah. Maka kita semua ini sebenarnya mengemban nilai dakwah dalam kehidupan masyarakat. Maka kita yang menjadi siswa, ya kita menjadi siswa yang baik, bisa menjadi teladan, berprestasi. Ya, berprestasi ini banyak cabangnya, dan nanti ada yang berprestasi di bidang ilmu eksak, ada yang berprestasi dalam bidang olahraga, seni. Lah itu semuanya bisa menjadi lahan dakwah. Kita tahu ada pemain sepak bola namanya Muhammad Salah, ini juga sangat aktif di dunia olahraga, di olahraga, setiap hari bawa main bola, tapi didolakan banyak orang, bahkan banyak orang yang masuk Islam gara-gara Muhammad Salah ini. Kalau kita ya Muhammad Soleh mungkin gitu ya. Nah, ini menjadi nilai dakwah. Kemudian yang keempat, ini fungsi kaderisasi. Nah, ini perguruan Muhammadiyah supaya dapat mengenalkan dan membentuk alumni menjadi calon pemimpin Muhammadiyah yang sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan. Jadi di Muhammadiyah ini juga disiapkan untuk jadi calon-calon pemimpin umat dan bangsa. Karena sadar bahwa yang tua itu pasti akan meninggalkan dunia. Nah, maka disiapkan generasi-generasi berikutnya supaya tidak ada keterputusan kepemimpinan. Nah, jadi Muhammadiyah menyiapkan itu kaderisasi untuk pemimpin umat dan bangsa. Nah, jadi pemimpin umat dan bangsa ini sangat penting. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Maka karena kita ini di perguruan Muhammadiyah, tentu saja suri tauladan yang kita tiru adalah Nabi Muhammad.
Abu Hamad ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. 4 sifat ini kalau kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang handal. Kalau di slogan kita, unggul, cerdas, dan Qur'ani. Maka mari kita semuanya selalu menyiapkan menjadi pemimpin. Terutama kita memimpin dirinya sendiri. Diri kita sendiri kita pimpin, kita arahkan kepada hal yang baik. Kalau lagu Jawa itu ada istilah bocah angon penekno blimbing kuwi. Ya, bocah angon ini kita semuanya adalah bocah yang angon. Angon itu apa? Angon itu menggembalakan diri kita untuk memanjat 5 perkara rukun Islam istilahnya ya, rukun Islam. Kalau di negara kita ada Pancasila. Nah, ini kita panjat bersama-sama. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Ya kita lunyu penekno blimbing kuwi, meskipun lunyu itu sesuatu yang menggambarkan sulit. Meskipun sulit, nah kita harus berusaha memanjat mencari sesuatu yang 5 itu. Rukun Islam kita upayakan. Ya, kita upayakan. Kalau di Indonesia ada Pancasila ini kita taati bersama. Nah, ini. Maka nanti kita akan menjadi kader-kader bangsa, kader-kader persyarikatan, kader-kader umat yang siap menjadi pemimpin untuk generasi masa depan. Demikian yang dapat Pak Takin sampaikan. Kita akan lanjut di session-session berikutnya. Semoga anak-anakku senantiasa ikhlas, sabar, dan semangat untuk menatap masa depan. Dan Pak Takin mendoakan semoga Anda semuanya menjadi orang yang berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.